Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter dan Bologna capai kesepakatan, transfer Christian Aslani. Inter Milan dan Bologna dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk transfer Christian Aslani ke Emilia-Romagna. Menurut laporan Sky Sport Italia, kini keputusan ada di tangan pihak Rossoblu untuk bisa meyakinkan sang gelandang agar menandatangani kontrak. Aslani sendiri sebelumnya menolak tawaran Real Betis, namun ia tetap dipastikan meninggalkan Inter pada musim panas ini. Pelatih Christian Cifu sudah menegaskan bahwa gelandang berusia 23 tahun itu tidak masuk dalam proyeknya di San Siro. Situasi ini membuat Inter membuka pintu untuk melepas Aslani. Sang pemain pun menekankan bahwa dirinya tidak berniat meninggalkan Serie A, sehingga pilihannya terbatas pada klub-klub di Italia. Dari beberapa kandidat, hanya Fiorentina dan Bologna yang menunjukkan minat nyata terhadap jasa Aslani. Dengan Fiorentina yang lebih fokus mengejar target lain, Bologna kini menjadi klub terdepan dalam perburuan. Klub yang bermarkas di Stadion Renato Dall'Era tersebut telah mengajukan tawaran konkret. Galatasaray pantau Yann Sommer, di tengah sulitnya negosiasi dengan Manchester City. Yann Sommer masih masuk dalam radar Galatasaray di tengah kebuntuan negosiasi dengan Manchester City, untuk mendatangkan Ederson. Menurut laporan Sport Mediaset, klub Turki itu kini mulai mempertimbangkan kiper Inter Milan sebagai alternatif. Ederson tetap menjadi target utama, namun harga 20 juta euro yang diminta City menjadi penghalang besar. Situasi tersebut bisa memaksa Galatasaray membatalkan kesepakatan dan mencari opsi lain yang lebih realistis. Sommer dinilai sebagai pilihan ideal karena harganya jauh lebih terjangkau. Dengan kontraknya yang hanya tersisa 1 tahun di San Siro, Inter disebut bersedia melepas kiper veteran asal Swiss itu di kisaran 4 juta euro. Nama Sommer bukan satu-satunya. Alisson Becker dari Liverpool dan Diogo Costa dari FC Porto juga menjadi pilihan dari Galatasaray untuk didatangkan. Sementara kiper Inter hanya menjadi pilihan terakhir. Bukan Lokman, Inter ingin hidupkan lagi minat terhadap Ederson. Inter Milan disebut masih menyimpan harapan untuk mendatangkan gelandang Atalanta, Ederson, meski sebelumnya mundur karena harga tinggi. Menurut Tuttosport, Nerazzurri bisa kembali membuka negosiasi dengan Ladea menjelang akhir bursa transfer. Inter belum sepenuhnya menyerah untuk merekrut pemain Brasil itu, tulis laporan tersebut. Sebelumnya, Atalanta mematok harga 70 juta euro yang membuat Inter mengurungkan langkah. Namun, kerjasama kedua klub dalam transfer Nikola Zalewski ke Bergamo diyakini dapat membuka jalan baru. Kesepakatan Zalewski menunjukkan hubungan yang kuat antara kedua tim, tambah laporan itu. Ederson sempat dipertimbangkan sebagai pengganti Hakan Calhanoglu ketika gelandang Turki itu dikaitkan dengan kepindahan ke Fenerbahce. Meski transfer tersebut gagal, Inter tetap mengawasi situasi sang gelandang. Mereka masih melihat Ederson sebagai opsi strategis di lini tengah, ungkap sumber yang sama. Dortmund pasang harga 60 juta euro untuk target Inter Milan, Felix Nmecha. Inter Milan dikabarkan telah mendekati Borussia Dortmund untuk meminta informasi mengenai ketersediaan Felix Nmecha. Menurut Corriere dello Sport, pihak Dortmund langsung memberikan respons tegas dengan menetapkan harga tinggi. Sejak bergabung dari Wolfsburg pada musim panas 2023, Nmecha berkembang menjadi salah satu pemain kunci dari Borussen. Dortmund tidak ingin kehilangan pemain berkualitas lagi musim panas ini, tulis laporan tersebut. Klub pun memasang banderol besar mencapai 60 juta euro bagi gelandang berusia 23 tahun itu. Inter sendiri tengah mencari tambahan tenaga di lini tengah setelah negosiasi transfer Manu Kone dari Roma berjalan buntu. Namun, peluang untuk merekrut Nmecha dinilai kecil karena besarnya biaya yang diminta Dortmund. Sebagai alternatif, Nerazzurri bisa kembali menghidupkan minat pada Ederson dari Atalanta yang juga dibanderol tinggi, sekitar 45 juta euro. Meski demikian, Nmecha dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan tim asuhan Christian Cifu.
Alessandro Bastoni tampik minat tim besar Eropa, hanya ingin bertahan di Inter. Chelsea dilaporkan belum mengajukan tawaran untuk bek Inter Milan, Alessandro Bastoni. Hal ini disampaikan oleh jurnalis transfer Italia, Matteo Moretto. Ia juga menegaskan bahwa sang pemain berusia 26 tahun bertekad untuk bertahan di Giuseppe Meazza. Beberapa hari terakhir, muncul kabar mengenai ketertarikan Chelsea terhadap Bastoni. Namun, menurut Moretto, hingga kini tidak ada penawaran resmi yang masuk ke meja manajemen Inter. Bastoni merupakan salah satu pilar utama Inter sejak mendapat kepercayaan Antonio Conte pada musim 2019. Perannya terus berlanjut di bawah asuhan Simone Inzaghi dan kini Christian Cifu, yang juga memasukkan nama bek timnas Italia itu dalam rencananya. Musim lalu, Bastoni bahkan dinobatkan sebagai bek terbaik Serie A, sebuah pencapaian yang semakin menegaskan statusnya di lini belakang Nerazzurri. Kabar dari Bergamo, Lookman masih berpeluang ke Inter. Berbeda dari sumber yang lain, menurut laporan Corriere di Bergamo, Inter Milan masih berpeluang mendapatkan Ademola Lookman. Hubungan baik kedua klub, serta kepindahan Nikola Zalewski baru-baru ini bisa saja memfasilitasi kepindahan penyerang Nigeria tersebut ke Inter. Meski fokus Inter kini telah berubah, dengan lebih dulu fokus mendatangkan gelandang petarung dan bek tengah muda baru, ide Lookman tidak pernah benar-benar dilupakan. Lookman untuk saat ini hanya dikesampingkan Inter, dan bisa saja di akhir bursa transfer, Nerazzurri kembali dengan tawaran baru untuk mendapatkan Lookman. Terlebih saat ini perwakilan si penyerang yang akan berusia 28 tahun Oktober nanti ini kesulitan mencari tim yang bisa menyamai penawaran Inter dan permintaan Atalanta, meskipun ke tim-tim Liga Inggris. Marseille ikut buru Benjamin Pavard, dari Inter Milan. Olympique Marseille dilaporkan masuk dalam perburuan bek tengah Inter Milan, Benjamin Pavard. Menurut Gazzetta dello Sport, Nerazzurri siap melepas pemain berusia 29 tahun itu pada bursa transfer musim panas ini. Pavard kini tidak lagi berstatus non-transferable. Manajer anyar Christian Cifu berencana membentuk skuad sesuai visinya, dan penjualan pemain berprofil tinggi dipandang sebagai solusi untuk menambah dana perekrutan. Sebelumnya, Galatasaray telah lama memantau situasi Pavard meski belum melakukan pembicaraan resmi dengan Inter. Klub Arab Saudi, Neom, juga disebut sebagai opsi lain dengan tawaran kontrak bernilai besar. Namun, sang bek diyakini masih ingin bertahan di Eropa dan bermain di level tertinggi. Kondisi itu membuat Marseille muncul sebagai alternatif realistis bagi Pavard. Inter sendiri disebut akan mempertimbangkan tawaran di kisaran 18 hingga 20 juta euro. Sučić atau Barella disiapkan gantikan Calhanoglu di laga kontra Torino. Petar Sučić dan Nicolo Barella menjadi kandidat utama untuk menggantikan peran Hakan Calhanoglu saat Inter Milan menghadapi Torino. Menurut laporan Corriere dello Sport, salah satu dari keduanya akan beroperasi sebagai deep lying playmaker dalam laga pembuka Serie A. Christian Cifu harus kehilangan gelandang andalannya itu karena menjalani skorsing satu pertandingan. Absennya Calhanoglu di laga perdana Serie A musim ini membuat Cifu harus mencari solusi kreatif di lini tengah. Pada pertandingan persahabatan terakhir, Cifu sudah mencoba Sučić dalam peran metronom di lini tengah. Selain Sučić, Cifu juga sempat menguji Christian Aslani dan Piotr Zielinski sebagai opsi alternatif. Meski begitu, mantan bintang muda Dinamo Zagreb itu disebut sebagai kandidat terdepan untuk mengisi posisi Calhanoglu melawan Torino. Sučić diproyeksikan menjadi pengganti langsung gelandang Turki tersebut. Boni, Inter takdir saya, Pio Esposito jadi partner yang tepat, dan Cifu punya peran besar. Angeyoan Boni mulai membuka lembaran baru dalam kariernya bersama Inter Milan. Striker muda asal Prancis itu resmi didatangkan dari Parma pada musim panas ini, dan langsung mencuri perhatian dengan sikapnya yang dewasa, serta tekad besar untuk berkembang di level tertinggi. Dalam wawancara panjang dengan La Gazzetta dello Sport,
Boni membagikan pengalamannya selama bulan pertama berseragam Nerazzurri, perannya di lapangan, serta hubungannya dengan para pemain senior dan sang pelatih kepala, Christian Cifu. Boni mengakui bahwa persiapan pramusim bersama Inter Milan bukanlah hal yang mudah. Intensitas latihan tinggi membuatnya harus beradaptasi dengan cepat. Latihannya sangat berat, tapi itu perlu. Saya merasa seperti sedang mengisi bensin di dalam tangki untuk menghadapi musim yang panjang. Inter adalah klub besar dengan target besar, jadi kami harus siap untuk memainkan banyak pertandingan, ujar Boni. Perwakilan Adrien Rabiot menawarkan diri, Inter menolak. Olympique Marseille resmi mengumumkan Adrien Rabiot masuk daftar jual, setelah dirinya dikeluarkan dari skuad oleh klub dan pelatih Roberto De Zerbi. Keputusan ini muncul usai perselisihan di ruang ganti dengan Jonathan Rowe, yang juga turut dipasarkan. Situasi tersebut membuka peluang kembalinya gelandang asal Prancis itu ke Serie A, di mana ia pernah membela Juventus selama 5 tahun. Menurut laporan FC Internews, Inter telah ditawari kesempatan merekrut Rabiot dan sedang mempertimbangkannya, mengingat sektor gelandang mereka masih dalam fase perombakan. Namun, laporan terbaru Gianluca Di Marzio menyatakan bahwa Nerazzurri tidak tertarik dengan profil Rabiot karena menginginkan pemain yang jauh lebih muda, dengan beban gaji jauh lebih rendah. Di Marseille, ia menerima gaji 3,5 juta euro per musim ditambah bonus 2 juta euro, meski angka itu jauh lebih rendah dibandingkan 7,5 juta euro yang ia dapat saat di Juventus.